Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Ramadhani dengan NIM 210523617231 dari S1 Teknik Sipil offering B13AB. Nah, di sini saya akan membuat laporan pemrograman mata kuliah bahasa pemrograman dan aplikasi komputer mengenai pemanfaatan program SAP 2000 untuk menyelesaikan kasus mekanika teknik khususnya pada balok sederhana. Nah, kita langsung saja masuk ke persoalannya. Di sini kita mendapatkan 8 soal, yang mana nomor 1 sampai 4 kita mendapatkan tumpuan balok dengan tumpuan sendi dan roll, dan yang 4 lainnya, yaitu nomor 5 sampai 8 tumpuan jepit dan masing-masing dengan beban yang berbeda-beda. Nah, langsung saja kita masuk ke perhitungannya. Untuk yang pertama adalah perhitungan manual. Seperti pada soal 1 kita mendapatkan soal balok sederhana dengan tumpuan sendi dan roll dengan beban terpusat. Maka untuk mencari RA-nya adalah seperti berikut, dan didapatkan RA adalah 50 kN dan RB 50 kN. Nah, untuk mencari momen maksimumnya adalah sebagai berikut, dan kita mendapatkan momen 400 kN untuk momen maksimumnya. Untuk mencari kehalintanya adalah sebagai berikut, yang mana kita bisa menuangkannya pada gambar diagram momen dan diagram lintang seperti pada gambar. Nah, kemudian kita langsung ke persoalan nomor 2. Dengan dihadapkan soal beban sederhana tumpuan sendi dan roll beban merata dengan panjang bentangnya 16 meter dan Q sama dengan 100 kN per meter. Nah, untuk pertama adalah mencari reaksi tumpuannya, yaitu RA dan RB, didapatkan 800 kN dan momen maksimumnya 3200. Dan untuk halintanya adalah sebagai berikut. Kemudian kita bisa menuangkannya pada gambar diagram momen dan diagram lintang. Nah, untuk yang ketiga adalah beban segitiga dari tumpuan sendi dan roll dengan sama panjang bentang 16 dan Q sama dengan 100 kN. Kita mendapatkan RA 533,33 dan RB-nya 266,67 kN. Nah, untuk kita mencari MX-nya, kita menghitung dengan sedemikian rupa dan mendapatkan X dari momen X adalah 6,76 dan momennya 1640. Nah, untuk mencari halintanya adalah sebagai berikut dan dituangkan dalam diagram momen dan diagram lintang. Nah, untuk soal nomor 4 sama seperti pada soal nomor 3 tapi dibalik. Nah, untuk RA-nya kita mendapatkan nilai 266,67 kN dan RB-nya 533,33 kN. Nah, untuk mencari MX-nya adalah sama seperti perhitungan nomor 3 dengan X-nya momen maksimum 9,237. Momennya sama seperti yang pada nomor 3 ini 1640 dan dituangkan dalam perhitungan dan diagram. Nah, untuk soal nomor 5 tumpuan jepit dan beban terpusat dan diagramnya adalah seperti itu. Langsung kita ke soal nomor 6 dengan beban merata dan didapatkan RA dan momen adalah sebagai berikut. Nah, untuk soal nomor 7 tumpuan jepit dan beban segitiga didapatkan RA dan MA adalah sebagai berikut dengan cara-cara yang hampir sama dengan pada beban segitiga, beban tumpuan sendi dan roll. Untuk soal nomor 8 hampir sama seperti nomor 7, namun bedanya ada dibalik. Nah, kemudian setelah perhitungan manual kita langsung masuk ke perhitungan SAP. Yang pertama adalah membuka aplikasi, kemudian memilih gridnya yang mana kita akan meletakkan strukturnya di situ, kemudian kita menentukan garis koordinatnya, kemudian kita mengubah tampilan grid X dan Y-nya. Untuk mempermudah tampilannya, kita mengubah backgroundnya menjadi warna putih. Setelah itu kita memasukkan data garis koordinat pada grid. Seperti yang kita lihat bahwa X-nya kita memiliki 3 titik A, B, C, yakni 0, 8, dan 16 seperti pada soal. Nah, untuk yang nomor 5 adalah kita menggambar frame-nya untuk baloknya. Kemudian kita berikan tumpuan yang itu pada soal nomor 1, yakni sendi dan roll dan bebannya
Ya, setelah itu kita mematikan beban matinya agar perhitungan yang dilakukan adalah perhitungan struktur saja. Yang selanjutnya adalah melakukan run analysis atau menekan tombol F5 dan kemudian kita bisa melihat reaksi tumpuannya pada menu assign. Nah, pada menu itu pula kita bisa melihat momennya pada momen 33, yakni pada seperti tombol jembatan. Kemudian jika kita ingin memilih diagram lintang, melihat diagram lintang, maka kita memilih opsi share 22. Kemudian jika kita ingin mengubah tumpuan dan bebannya, maka bisa kita membuka kunci agar kita bebas untuk mengubah-ubahnya. Nah, perhitungan pada aplikasi kita mendapatkan hasil yang sama dengan perhitungan manualnya. Ini pada soal nomor 1, reaksi tumpuan, momen, dan gaya lintangnya adalah sebagai berikut. Nah, untuk memperjelas kembali, ada perjanjian yang mana menjelaskan bahwa perbedaan dari perhitungan manual dan perhitungan SAP ada pada penggambaran diagram lintangnya. Nah, pada seperti itu, pada modulnya modulnya Bu Nindiawati, dosen MSTT, dengan beban yang sama, memiliki posisi diagram lintang yang berbeda. Nah, yang atas itu positif ke atas, nah sedangkan yang SAP ke bawah. Nah, jadi kita bisa menyimpulkan bahwa perhitungan SAP dan perhitungan manual itu berbeda pada mungkin pandangannya. Nah, kemudian kita terapkan pada semua soal. Ini soal nomor 2, dengan beban merata kita mendapatkan momen maksimal sebagai berikut. Sama bentuknya diagram momen dan diagram lintangnya seperti pada perhitungan manual. Nah, untuk soal nomor 3 memiliki hasil yang sama persis. Kemudian pada posisi momen maksimalnya ada perbedaan 0,00 sekian yang dikarenakan pembulatan. Nah, untuk semua soal memiliki hasil yang sama, benar-benar sama dengan yang kita lakukan pada hitungan manual. Sampai soal nomor 6, nah itu tumpuan jepit dengan beban merata, membuktikan bahwa reaksi dari tumpuan di SAP dan reaksi tumpuan di manual sama. Soal nomor 7 pun juga demikian. Nah, seperti itu. Nah, untuk pembuktian terakhir kita menggunakan soal nomor 8, bahwa di soal nomor 8 kita mendapatkan RA sebesar 800 kN. Nah, padahal pada perhitungan manual pun kita juga mendapatkan hasil RA sebesar 800 kN dengan gaya momen dan diagram momen serta diagram lintang sebagai berikut. MX nya sebesar min 8,533 kN. Nah, untuk main dari momen, maka kita menggambar diagramnya pada bagian atas. Pada perhitungan manual di diagram lintang nomor 8 dia ke bawah untuk SAP-nya dan untuk perhitungan manualnya ke atas. Nah, itu tadi sudah dijelaskan pada perjanjian dan bukti yang telah disertakan pada laporan. Nah, untuk setelah itu kita masuk ke komparasinya dalam perhitungannya. Perhitungan balok sederhana menggunakan perhitungan manual dan perhitungan SAP itu memiliki hasil yang sama, benar-benar sama pada aspek nilai gayanya maupun bentuk dari diagramnya. Hanya ada sedikit perbedaan saja, yakni pada pembulatan angka, yakni hanya 0,00 sekian, yang mana mungkin kita biasa menghitungnya membulatkan agar lebih bisa dikerjakan. Nah, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.